Halo teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Bertemu lagi dengan saya, Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Materi yang terakhir mengenai sudut. Ya, teman-teman, pengertian sudut adalah daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Nah, jadi itu adalah pengertian dari sudut ya, teman-teman. Nah, jadi apa tadi pengertian dari sudut? Ya, daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Nah, lebih jelasnya dari pengertian tersebut, silahkan teman-teman perhatikan gambar yang akan Bu Vera tampilkan berikut ini. Nah, ini adalah contoh gambar dari pengertian sudut. Nah, teman-teman, dari gambar di samping dapat terlihat ya adanya perpotongan antara dua garis atau perpotongan dari dua garis ya. Nah, hasil dari perpotongan tersebut terdapat titik sudut ya, teman-teman. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping Bu Vera ini ya. Ini adalah gambar contoh sudut ya, teman-teman. Nah, di sini Bu Vera beri nama sudut ABC. Nah, nama sudutnya adalah ABC atau bisa juga CBA atau bisa juga diberi sudut B karena B pada titik sudut, jadi bisa disebut dengan sudut B seperti itu. Untuk penulisannya tinggal ditambahkan huruf atau gambar seperti sudut seperti ini ya, seperti sudut lancip seperti itu, baru nanti disertai dengan huruf ABCD-nya sesuai keterangan dari gambar sudutnya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah teman-teman tahu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut? Nah, ini sudah familiar, pasti teman-teman juga sudah punya alatnya di rumah ya. Nah, nama alat ukurnya adalah busur derajat. Ada yang belum tahu busur derajat seperti apa? Yuk perhatikan gambarnya di samping Bu Vera ini. Nah, ini adalah gambar dari busur derajat ya, teman-teman. Menggunakan busur derajat, satuannya adalah derajat. Jadi pengukuran sudut satuannya adalah derajat. Jangan sampai keliru ya. Nah, selain kita mengetahui tadi ada pengertian dari sudut, ada juga alat ukur dari mengukur sudut yaitu busur derajat. Selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam sudut. Nah, yang teman-teman ketahui selama ini ada sudut apa saja ya? Nah, pasti teman-teman gak asing dengan yang namanya sudut siku.
siku-siku ya. Yang pertama kita mengenal sudut siku-siku teman-teman ya. Sudutnya gambarnya seperti ini, boleh diperhatikan di samping Bu Vera ya. Nah, ini adalah gambar dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki besar 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku mempunyai ukuran 90 derajat, otomatis di bagian sudutnya atau di dekat titik sudutnya dia terbentuk tegak lurus ya, berbentuk tegak lurus seperti ini. Nah, seperti ini tegak lurus. Itu adalah ciri-ciri dari sudut siku-siku. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ada sudut lurus. Sudut lurus berarti garis lurus seperti garis horizontal. Nah, besar dari sudut lurus adalah 180 derajat. Ya, teman-teman. Nah, tadi sudah ada sudut siku-siku 90 derajat, dia membentuk tegak lurus, dan ada sudut lurus sebesar 180 derajat. Selanjutnya nomor 3 ada sudut lancip. Ya, teman-teman. Sudut lancip ini sudutnya runcing ya, teman-teman. Terlihatnya runcing di bagian titik sudutnya. Nah, sudut lancip ini rata-rata besarannya sekitar 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dia lebih tipis seperti itu. Rata-rata sudut lancip itu sekitar 45 derajat rata-rata ya sudut lancip. Tapi sudut ini besarannya kisaran antara 0 sampai 90 derajat. Ya, teman-teman. Sudut yang keempat dan yang terakhir. Yang terakhir adalah sudut tumpul, teman-teman. Nah, kalau sudut tumpul ini gambarnya seperti yang di samping ini ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini ya, lebih lebar. Nah, karena bentuknya lebih lebar, berarti besar sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Ya. Jadi, kisaran sudut tumpul antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau sudut siku-siku sudah pasti 90 derajat ya, karena dia tegak lurus. Seperti itu. Nah, itu adalah macam-macam dari beberapa sudut. Kita sudah mengenal ada 4 macam sudut ya, teman-teman ya. Yang pertama tadi ada sudut siku-siku, ada sudut lurus, ada sudut lancip, dan yang terakhir ada sudut tumpul. Selanjutnya kita akan belajar atau mengetahui bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan alat ukur busur derajat. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan video Bu Vera berikut ini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ya, perlu teman-teman ketahui ini yang dinamakan busur derajat. Busur derajat ini dapat kalian beli di fotokopian terdekat dengan rumah teman-teman ya. Nah, busur derajat ini harganya kurang dari 10.000. Jadi teman-teman mohon untuk membeli ya, bagi teman-teman yang belum memiliki agar mudah untuk mengukur. Oke, teman-teman, di sini Bu Vera sudah menyiapkan beberapa gambar sudut yang nantinya akan kita ukur. Oke, teman-teman, langkah yang pertama yang teman-teman perlu
tahu adalah titik sudutnya. Nah, ini adalah titik sudut dari busur derajat ya teman-teman. Selanjutnya pada gambar sudut yang ini ya titik sudutnya. Jadi titik sudut ini dari pertemuan dua garis ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya menentukan nolnya di mana ya. Jadi jangan bingung ya teman-teman, di sini nolnya ada dua ya, yang hitam dan yang merah. Tapi sama di akhirnya yaitu 180 derajat. Jadi sama-sama dari 0 derajat sampai 180 derajat. Fungsi dan angkanya sama walaupun warnanya berbeda, semua bisa digunakan. Tapi teman-teman, ini semua tergantung di mana teman-teman mau memulai nolnya pada gambar, mau dari kanan atau dari kiri ya teman-teman. Nah, di sini Bu Vera menggunakan nolnya yang di sebelah sini ya. Nah, Bu Vera sudah menulis nolnya di situ. Selanjutnya kita letakkan titik sudut pada busur, kita himpitkan dengan titik sudut pada gambar. Kita luruskan garisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nolnya berada di nol yang merah ya teman-teman. Berarti kita menggunakan angka yang merah saja yang diperhatikan. Selanjutnya kita perhatikan garis keduanya. Garis kedua ini jatuh pada angka 70 lebih sedikit ya teman-teman. Kita rapihkan lagi. Nah, sudah ketemu, ini lebihnya kurang lebih hanya 2. Jadi gambar ini sudutnya sebesar 72 derajat. Seperti itu. Untuk menentukan duanya kita lihat dari yang garis-garis hitam ya teman-teman patokannya, tapi untuk derajatnya kita menggunakan yang warna merah. Selanjutnya kita coba. Bu Vera tekankan nol yang sudah kita buat ini berada di nol yang merah, berarti yang kita perhatikan yang warna merah ya. Selanjutnya gambar kedua, kita tentukan titik sudutnya. Nah, ini adalah titik sudutnya. Kemudian sama kita tentukan nolnya. Nah, kita tentukan nolnya di sini ya. Selanjutnya kita himpitkan pada busur derajat sesuai garisnya. Nol yang sudah kita buat ini di arah yang nol hitam ya teman-teman. Tuh, nol yang hitam, bukan di nol yang merah. Kalau nol yang hitam berarti yang kita perhatikan angka yang hitam saja. Nah, garis kedua ini antara tengah-tengah 45 dengan 50. Jadi ukurannya adalah 47 derajat karena hanya lebih dari 2 saja ya. Seperti itu teman-teman, kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Nah, selanjutnya gambar ketiga ini gambar yang menjulang ke atas ya teman-teman, atau gambarnya nungging ya teman-teman. Yang langkah pertama kita lakukan sama menentukan titik sudut pada gambar. Selanjutnya kita tentukan nolnya. Nah, kita tentukan nolnya di sini ya. Selanjutnya dihimpitkan dengan busur derajat, harus sama dengan garis ya teman-teman. Nah, di sini harus segaris lurus. Di sini nolnya berada di yang merah ya teman-teman, jadi kita fokus di angka-angka yang merah saja. Garis kedua ini menunjukkan di angka
80 lebih sedikit ya, ada di tengah-tengah, yaitu 85 derajat. Jadi gambar sudutnya adalah 85 derajat. Sudah, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Nah teman-teman, setelah melihat video Bu Vera tadi mengenai bagaimana cara mengukur sudut. Nah, dari mengukur sudut menggunakan busur derajat, kita dapat mengetahui besar atau ukuran sudut yang sudah kita ukur tadi ya, pasti ukurannya baku. Jadi bisa disimpulkan kalau garis bagian bawah atau nolnya, kita buat nolnya ada di sebelah sini, sebelah kiri, itu menggunakan yang bagian luar ya. Kalau ada di sebelah kanan berarti menggunakan angka di bagian dalam ya, seperti yang Bu Vera sampaikan di video Bu Vera tadi ya. Insya Allah mudah, teman-teman bisa mengukur sendiri nanti di rumah ya menggunakan busur derajat. Nah, tugasnya supaya teman-teman bisa mengukur dan membedakan macam-macam sudut, nanti kalian kerjakan worksheet yang akan Bu Vera bagikan ya. Jadi waktunya 1 pekan, dikumpulkan di Google Classroom kelas masing-masing ya. Semangat mengerjakan teman-teman, dadah.